Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis kajian pasar uang hijau dalam mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia masa new normal. Dengan metode uji beda tetes menggunakan aplikasi SPS, perangkat SPSS. Tugas mata kuliah aplikatif komputer dengan dosen pengampu Dr. Erusyadi SE MSI CIQAR disusun oleh kelompok 2 dengan saya sendiri Desya Fitri dengan NPM 211521007 dan teman saya Wildan Wito dengan NPM 21152100071 dan ada Albitennya dengan NPM 21152100072. Baiklah, langsung saja presentasinya kita mulai. Di sini dalam mini riset metode uji beda tetes kami, judul penelitian dari kelompok kami yang kami ambil, analisis kajian pasar uang hijau dalam mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia pada masa new normal. B. Latar belakang masalahnya, pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama pembangunan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya ada kurs, KARS, inflasi, dan LDR. LDR itu adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus meningkat dari tahun hingga 2005 sampai tahun 2019 dan pada data kurs mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Di sini dapat dilihat di grafik ini. Ini grafik GDP dan kurs sebelum COVID dan pada saat COVID. Inilah dia grafiknya. Berdasarkan grafik di atas, GDP naik pada saat COVID-19 terjadi pada bulan November tahun 2020. Sehingga produksi barang dan jasa itu naik. Kemudian pada grafik kurs dia turun sebelum COVID pada bulan Februari 2018 sehingga melemahnya nilai rupiah itulah yang terjadi ketika kurs turun. Investor pun akan menjual obligasi dan surat utang negara yang telah mereka beli akibat kurs mengalami turun. Nilai tukar biasanya berubah-ubah. Perubahan kurs dapat berubah depresiasi dan apresiasi. Pada dasarnya terdapat 5 jenis sistem kurs utama yang berlaku, yaitu sistem kurs mengambang dengan dikenal dengan floating exchange rate, kurs terlambat dikenal dengan pegged exchange rate, kurs tertambat merangkak itu crawling peg, keranjang mata uang, basket of currencies, kurs theta fixed exchange rate. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah uji beda kelompok kami. Yang pertama itu, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada GDP sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 di Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kurs sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 di Indonesia? Kemudian ada di sini kerangka konseptual. Inilah kerangka konseptual uji beda tetes. Di sini ada GDP, di sini ada tabel sebelum COVID-19, di sini ada saat COVID-19, kemudian di sini ada kurs. Oke, next. Selanjutnya ada hipotesis. Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Terdapat perbedaan GDP yang signifikan sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian terdapat perbedaan kurs yang signifikan sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Di sini ada definisi operasional variabel. Variabel KAR deskripsinya adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank. Persen
rasio, datanya dapat dilihat dari ATPS OJK. Kemudian ada variabel inflasi. Deskripsinya kenaikan harga secara terus-menerus, ukurannya persen, skalanya rasio, datanya dapat dilihat dari Bank Indonesia. Kemudian di sini ada LDR. Variabel LDR atau loan to deposit ratio, deskripsinya rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Ukurannya persen, skalanya rasio, sumbernya dapat dilihat dari data OJK. Kemudian ada variabel GDP. Deskripsinya produk perhitungan yang didapatkan dari penjumlahan dari setiap nilai tambah yang diperoleh dari seluruh unit usaha yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu, umumnya dalam waktu jangka panjang. Ukurannya ini dia per persen dihitung, kemudian skalanya rasio, datanya dapat kita ambil dari BPS. Kemudian terakhir itu ada kurs, deskripsinya nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Ukurannya itu data kita ukur dalam uang Amerika, dolar Amerika. Kemudian skalanya menggunakan rasio, datanya dapat diambil dari data BPS. Nah, di sini ada data dan metode analisis data. Oke, ini dia ya data kelompok kami. Dan data GDP-nya di sini sebelum COVID-19. Pada bulan terjadi COVID-19 itu pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Jadi datanya kita ambil dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember. Oktober, November, Desember. Di sini dapat dilihat inilah data GDP dan kurs sebelum dan saat COVID. Kami ambil datanya dari Bank Indonesia sini. Nah, kemudian ada hasil pengolahan data. Di sini hasil pengolahan datanya menggunakan ujian hipotesis dengan bantuan SPSS. Oke. Independent sample t-test digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok. Tes ini juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengkaji perbedaan GDP dan kurs sebelum dan saat COVID, diperlukan alat analisis data menggunakan uji beda t-test dengan rumus t-test sama dengan X1 dikurang X2, di mana 1 rata-rata pada distribusi sampel 1, 2 rata-rata pada distribusi sampel 2, ST1 nilai varian pada distribusi sampel 1, ST2 nilai varian pada distribusi sampel 2, N1 jumlah individu pada sampel 1, N2 jumlah individu pada sampel 2. Inilah pengolahan data uji beda t-test. Pertama itu ada Pirate sample statistik. Pirate 1 GDP sebelum COVID itu nilai rata-ratanya 1,83, N10 STD deviation-nya 2612,31, mean error-nya 826,08. Di sini ada GDP saat COVID-19, nilai rata-ratanya 3,43, N-nya 10, STD deviation-nya 31.847,97, STD mean error-nya 10.071,21. Kemudian di pair kedua, itu ada kurs sebelum COVID, itu nilai rata-ratanya 1,4, N-nya juga semua sama, 10 semua nilainya. STD deviation-nya 523,62, STD mean error-nya 165,58. Dan ada juga kurs saat COVID-19, itu nilai rata-ratanya 1,47, ini juga sama 10, STD deviation-nya 659,69, STD mean error-nya 221,26. Oke, next. Selanjutnya ada Pirate sample correlation. Pair 1 GDP sebelum COVID-19 dan GDP saat COVID-19 itu nilai N-nya 10, correlation-nya 0,147, nilai sig-nya 0,684. Kemudian ada PR kedua, kurs sebelum COVID-19 dan kurs saat COVID-19 nilai N-nya 10,
Correlation-nya min 0,501, nilai sig-nya 0,140. Selanjutnya ada Pirate sample test. Di sini PR pertama ini nggak ada nilai, urutan pertama nggak ada nilainya. Yang ada GDP saat COVID-19 itu nilai rata-rata 1,59, STD deviation-nya 31.568,61. Ini dia dapat dilihat di sini. Kemudian STD mean error-nya 9.982,87, lower-nya 1,82, upper-nya 1,37, T 15,996, DF-nya 9, nilai sig-nya tidak ada 0,000. Nah, inilah bisa dilihat kan hasil uji beda tetes, olah data tetes. Nah, berdasarkan output dari bantuan program SPSS 16 di atas, maka diperoleh hasil bahwa rata-rata laju GDP di Indonesia sebelum adanya pandemi COVID-19 adalah sebesar 1,8340E5, dan selama masa pandemi laju, GDP meningkat menjadi sebesar 3,4309E5. Nilai SIG 2 sampai Thailand untuk variabel GDP negara Indonesia adalah sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, berdasarkan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, diketahui bahwa H0 ditolak dan HH ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada GDP sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 di negara Indonesia. Berdasarkan output dari bantuan dan program SPS 16 di atas, maka diperoleh hasil bahwa rata-rata laju kurs di Indonesia sebelum adanya pandemi COVID-19 adalah sebesar 1,4110E4, dan selama masa laju kurs meningkat di sebesar 1,4. Variabel kurs Indonesia 0,045, yang artinya lebih demi berdasarkan dari ditolak dan Biko negara Indonesia GDP sama COVID-19 sudah sebelum dan masa pandemi COVID-19 tidak ada Kesimpulannya, independent sample test digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok. Tes ini juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah diuji GDP dan kurs, AO dan H ditolak, artinya tidak terdapat uji beda pada data di atas. Di sini ada daftar pustaka. Disinilah sumber-sumber riset kami yang kami buat ini. Nah, di sini saya akan mencoba atau melampirkan cara pengolahan data untuk uji beda tetes. Oke, baiklah, langsung saja ya. Kita olah datanya, uji bedanya. Yang langkah pertama, kita buka Microsoft Excel-nya. Microsoft Excel, bentar ya. Saya akan cari data uji beda.
copy datanya dari Word, bisa juga dari Excel bisa. Kemudian buka Excel. Baiklah, pada data view kita letakkan, tadi kan kita udah kopikan data apa? Data sebelum GDP, sebelum copy dan sesudah copy. Oke, tinggal kita pasang aja di aplikasi SPSS Paste. Oh, maaf apa nih? Nah, ini dia tampilannya. Kemudian kita klik variable view sebelah data view. Nih di bawah ini, klik variable view-nya. Pada name kita tulislah data kita itu. Pertama itu kan ada apa ya? Ada GDP ya. GDP 1, kita bikin GDP 0. Ya. Besar GDP 0. Dan di bawahnya ada GDP 1. Kemudian ada kurs. Terus ada kurs 1. Oke, kemudian di sini di label ini, pada data label ini, kita tulis di sini GDP 0 itu kan sebelum COVID-19. Bikin sebelum COVID-19. Dan pada GDP 1 itu kita bikin saat COVID-19. Saat COVID-19. Saat COVID-19. Kemudian kurs 0 itu kita bikin sebelum COVID-19. Nanti nenek kan ke sekolah kan? Nenek dulu dekat masker. Kurs 1 ada saat COVID-19. Oh, kita bikin ini GDP. GDP sebelum COVID. GDP sebelum COVID-19. GDP sebelum COVID-19 ya, GDP
sebelum di sini GDP 1,19 kurs 19. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita langsung saja ke data view. Nah, seperti inilah dia tampilannya. Oke, selanjutnya kita jalankan programnya. Setelah ini, ketik analisis, kemudian klik compaремents, kemudian ada Pirate Sample Tetes. Oke, langsung saja kita coba ya. Ketik analisis. Nampak? Ini analisisnya, ini analisis. Klik apa tadi ya? Oh, compaремents. Di sini pilih Pirate Sample Tetes. Nah, Pirate Sample Tetes ini dia. Oke, langsung aja klik. Nah, tinggal kita masukkan aja. Kita klik ya. Oke. Saya. Klik tanda panah ini, dekat Pirate 1, kemudian ada kurs. Klik blok 22 ya, 22, kemudian klik tanda panah ini nih, ha. Oke, setelah ini kita okekan aja. Nah, di sini dia muncul dia hasil olah data uji tetes, uji beda tetes. Nah, seperti ya. Ya. Ini dia IBS. Ada hujan dari pilot test. Nah, itu saja
presentasi kami dari kelompok 2 mengenai analisis kajian pasar uang hijau dalam mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia masa new normal dan uji beda tes. Apabila ada kekurangan kata atau dalam pengucapan ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.